بدعوته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Subuh hari ini atas perkenan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bermajlis dan kita lanjutkan kajian kita. Terakhir insyaallah subuh hari ini kita bicarakan tentang adab-adab pelaksanaan sholat. Selanjutnya al-isra'u fi ada'is sholati awwalal waqti. Hendaklah menunaikan sholat diusahakan di awal waktu. Di awal waktu. Wa adamu ta'khiriha ila akhiril waqti. Jangan sampai diakhirkan, ditunda, nanti mau habis waktu sholat barulah sholat. Takasulan, karena bermalas-malasan. Bila uzrin, tanpa uzur. Ini maksud dengan uzur ini adalah uzur-uzur yang sifatnya syar'i. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fi wasfil munafiqina, ketika menyebutkan tentang karakter orang-orang munafik. Ini orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat nifaq, ada kemunafikan. Allah menyebutkan karakter mereka itu dalam surat Taubah. Yang pertama adalah wala ya'tunas sholata, mereka ini tidak melakukan sholat illa wahum kusala, kecuali dengan bermalas-malasan. Kusala ini bermalas-malasan, berlambat-lambat, ya. Macam tidak mau, tapi terpaksa. Ya. Wala yunfikuna, dan mereka tidak berinfak, tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu illa wahum karihuna, kecuali dengan perasaan tidak senang. Jadi kita upayakan gimana sholat di awal waktu. Ya, jadikanlah sholat ini sebagai aktivitas yang kita prioritaskan. Ya, karena inilah maksud yang sebenarnya daripada penciptaan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah al-julusu fil musalla akiba kulli sholatin. Nah, setelah sholat, ya hendaklah duduk sejenak, di tempat kita sholat itu. Untuk apa? Lil istighfar, untuk beristighfar, berzikri, berzikir, du'ai, dan berdoa. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi an Abi Umamah, dari sahabat Nabi namanya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qol, beliau berkata, qila, ditanyakan, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma, ay fi ayyi waqtin ad-du'a'u asra'ul ijabah. Waktu, ya Rasulullah, waktu doa cepat diijabah itu kapan? Qala, maka baginda Nabi menjawab, Jawfal lailil akhir. Yang pertama adalah doa di akhir malam. Doa di akhir malam. Yang kedua adalah waduburus sholawatil maktubati, dan doa setelah sholat fardu. Doa setelah sholat fardu. Ini minimal
ketika kita selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita, beliau membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Ini kan doa. Ya, jadi doa terutama kita. Nah, penting sekali istighfar setelah sholat. Jadi di satu sisi di awal sholat tadi itu kita kondisikan hati kita ini perasaan senang dan bersyukur. Itu alhamdulillah. Nah, kita disampaikan oleh Allah pada waktu sholat, kemudian digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah sehingga bisa melaksanakan sholat. Namun tentu di sisi lain hati kita juga mesti kita bangun kesadaran bahwa alangkah banyak kelalaian, alangkah banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan sholat kita ini. Nah, oleh karena itu setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kita istighfar, astagfirullah. Ini sebenarnya doa. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesalahan-kesalahan kita, kelalaian-kelalaian kita di dalam sholat ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa yang biasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baca setelah sholat itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan seorang sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Kemudian baginda Nabi bersabda kepadanya, "Ya Muaz, wahai Muaz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka." Sesungguhnya saya mencintaimu wahai Muaz. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, "Usika ya Muaz, saya wasiatkan kepadamu wahai Muaz, la tada'anna, jangan sampai engkau tinggalkan fi duburi kulli sholatin, setiap kali selesai sholat, taqul, ucapkanlah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, maknanya ya Allah, bantulah saya, tolong saya supaya senang zikir, senang syukur, dan senang ibadah. Kemudian ini sudah sering kita sampaikan tentang zikir. Adapun dalilnya zikir itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sabbaha lillahi fi duburi kulli salatin, barang siapa yang bertasbih, membaca tasbih subhanallah minimal fi duburi kulli salatin, setiap kali selesai salat fardu, 33 kali. Wa hamidallah, kemudian bertahmid memuji Allah, alhamdulillah, 33 kali. Wa kabbara, kemudian wa kabbarallah, kemudian bertakbir, Allahu akbar, 33 kali. Wa qala, kemudian mengucapkan tamamal mi'ah, sebagai penyempurna bilangan 100, 99 sempurnakan jadi 100, dan yang menyempurnakan itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu, maka dosa-dosanya diampuni Allah. Wa in kanat mithla zubadil bahri, meskipun banyak sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Selanjutnya, yustahabbun intidharus sholati ba'da shalah. Jika memungkinkan, tidak ada juga yang terlalu penting hendak kita kerjakan, maka disunnahkan untuk menunggu waktu sholat setelah waktu sholat yang lain. Nah, contohnya kan tidhari sholatil isya ba'da adai sholatil maghrib. Contohnya seperti menunggu datangnya waktu isya setelah sholat maghrib.
Waqtinamu hadzal waqti, lalu mengisi selang waktu ini bidzikri dengan zikir, au qiraatil Quran, baca Quran, au talabil ilm, atau menuntut ilmu, wa huduri majalisihi, terutama jika ada majelis-majelis ilmu kita hadiri. Kalau secara fisik tidak memungkinkan kita untuk menunggu datangnya waktu sholat setelah waktu sholat yang lain, maka minimal dalam hati kita niatkan, ya, dalam hati kita niatkan, ada azam, ada tekad, ya, untuk menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Jadi seumpama kita ini kan jeda antara zuhur dengan asar agak lama, ya, setelah sholat zuhur kemudian kita niatkan, ya Allah, sesungguhnya sisa-sisa umur yang Engkau berikan kepadaku ini aku niatkan untuk menunggu datangnya asar. Jadi silakan beraktivitas seperti biasa, yang penting jangan maksiat. Ya, kita lanjutkan pekerjaan ke toko, kita lanjutkan aktivitas di kantor. Nah, insya Allah kita tercatat ini sedang menunggu waktu asar. Jadi seumpama di antara selang waktu ini kemudian Allah takdirkan ajal kita sampai di situ, maka insya Allah tercatatlah dalam catatan malaikat itu bahwa ini orang meninggal dunia dalam keadaan menunggu datangnya waktu sholat. Nah, minimal seperti itu. Ada niat kita dalam hati, ya Allah, sisa-sisa umurku ini, ketika kita selesai sholat isya, ya, ini kita niatkan menunggu datangnya waktu subuh. Ya Allah, sisa-sisa umurku ini, jikalau Engkau masih berikan aku kesempatan dengan anugerahmu, aku niatkan untuk menunggu datangnya waktu sholat subuh. Nah, maka meskipun kita tidur nyenyak, nah, insya Allah kita tercatat sebagai orang yang sedang tidur, tapi tidurnya ini lagi nungguin waktu sholat. Nah, tapi nanti kalau waktu sholat datang bangun betulan, ya, jangan sampai tidur. Ya, baik. Itu yustahabbu intizarus sholati ba'da sholat. Kemudian selanjutnya al-muhafadzah ala ada'is sunanit tabi'ati lil faraid. Nah, jadi hendaklah berusaha, ya, untuk menunaikan sunnah-sunnah yang mengikuti sholat fardu. Ya, maknanya sunnah qobliyah dan ba'diyah. Wa adamut tahawuni biha, jangan dianggap enteng sholat-sholat qobliyah ba'diyah ini, rawatib, nah, istilahnya rawatib. Wat tarkhisu fi tarkiha, jangan jangan dibiasakan untuk ditinggalkan, jangan dibiasakan untuk ditinggalkan. Kenapa? Pertama, li'annaha ziyadatun fit taqarrubi ila Allah taala. Nah, ini adalah ibadah tambahan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibarat ungkapan yang biasa kita dengarkan bahwa kalau sholat fardu itu seperti modal, itu modalnya. Nah, kalau sholat sunnah ini itulah untungnya. Jadi sholat fardu ini modal perniagaan kita kepada Allah. Kemudian sholat sunnah ini itu adalah laba, keuntungan, nah, yang kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wajabranun lima naqasa minal faraid, dan sebagai penambal kekurangan-kekurangan sholat fardu. An Ramlata binti Abi Sufyan, dari Ramlah binti Abi Sufyan, ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Maimunah. Disebutkan Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdi muslimin, tidaklah seorang hamba muslim, tidaklah seorang hamba yang muslim, yusolli lillahi ta'ala, ya, salat sunnah karena menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kulla yaumin, setiap hari, kulla yaumin, setiap hari,
sintai asyrata rakaatan tatawuan, 12 rakaat ya, sebagai tatawu, sebagai salat sunnah ghairul faridah, selain salat fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan dia rumah di dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi 12 rakaat ini yang minimal. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat qobliyah subuh, sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, tambah 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah ini rawatib yang hukumnya muakkad. Muakkad itu karena Nabi tidak pernah tinggalkan, jadi hampir-hampir wajib. Seandainya Nabi tidak mengatakan ini sunnah, mungkin orang mengira ini wajib. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah tinggalkan ini. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 12 semuanya. Kemudian al-muhafazatu ala ada'is sholawati ma'al jamaah wa fi aqrabi masjidin. Ini khusus untuk kaum laki-laki yang merasa laki-laki. Salah satu adab sholat fardu itu hendaklah kita jaga bagaimana caranya supaya kita tunaikan berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Salatul jamaah afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa salat jamaah ini keunggulannya dibandingkan dengan salat sendirian itu adalah sampai 27 derajat. Dalam penjelasan hadis ini disebutkan dalam riwayat tambahan yang lain bahwa 1 derajat itu ya, seperti langit dan bumi, seperti langit dan bumi. Sehingga sering kita sampaikan bahwa ada ulama kita itu ya, ahli hadis, ketinggalan sholat isya berjamaah, ya, sudah mencari masjid ke sana kemari, ternyata semua jamaah isya sudah selesai. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya, kemudian melakukan sholat isya 27 kali. Sholat isya 27 kali. Kenapa? Karena beliau ingin mengejar ini. Pahala sholat berjamaah ini yang 27 kali lipat dibandingkan sholat. Sampai sholat isya 27 kali. Ternyata itu pun belum bisa untuk menyamai fadilah-fadilah ketika seseorang sholat berjamaah. Kita tidak bisa bayangkan kan berapa waktu yang kita gunakan kalau sholat isya 4 rakaat. Diulang 27 kali sampai subuh. Tapi ternyata sholat berjamaah itu lebih afdal daripada ya, itu. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, jikalau tidak ada uzur benar-benar, maka kita usahakan untuk berangkat sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya adalah terakhir, tahsilu thamaratis sholati min zikrillahi ala dawam. Jadi hendaknya mengupayakan untuk mewujudkan atau menghasilkan ya, fungsi-fungsi daripada sholat itu ya, contohnya seperti zikrullah ala dawam. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala tanpa terputus ya, wa muraqabatahu ya, merasakan pengawasan Allah fi jamil ahwali, dalam semua keadaan, wal intihau dan menjauhi anil fahsya ya, pembicaraan kotor ya, anil fahsyi fil qauli, pembicaraan yang kotor, wal munkari fil amal, dan perbuatan yang mungkar. Mungkar itu tarku wajib, meninggalkan kewajiban, au fi'lu haramin, atau melakukan yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Innas salata tanha, sesungguhnya salat itu mencegah anil fahsya, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang kotor, wal munkari, dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar." Barang siapa yang salatnya belum mencegahnya dari hal-hal yang keji, hal-hal yang mungkar, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka tidaklah bertambah antara dia dengan Allah kecuali semakin jauh. Rawahu At-Tabarani, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Nah jamaah subuh rahimakumullah, nah, inilah beberapa adab-adab salat yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebarkan juga pada saudara-saudara kita yang lain untuk diketahui betapa pentingnya salat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahannya kepada kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.